Pernah kepikiran nggak kalau tubuh yang kita tinggali ini mungkin bukan 100% milik kita? Oke, kedengarannya agak aneh ya, tapi ayo kita bahas. Karena faktanya, kita ini adalah rumah bagi sebuah dunia tersembunyi yang penuh dengan kehidupan. Yah, saya tahu. Ini kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah. Tapi ini beneran loh. Kita ini bukan cuma satu individu biologis, tapi lebih kayak sebuah ekosistem berjalan. Kita berbagi rumah kita ini dengan triliunan makhluk lain yang hidup berdampingan dengan sel-sel kita setiap detiknya. Dan jumlahnya, wah siap-siap kaget. Di usus kita aja nih ada sekitar 100 triliun mikroba. 100 triliun! Itu jumlahnya hampir sama kayak jumlah seluruh sel manusia di badan kita. Dan kalau ditimbang, semua penghuni rahasia ini beratnya bisa sampai 2 kilogram loh. Nah, komunitas raksasa ini punya nama ilmiah, yaitu mikrobioma. Dan jangan salah ya, isinya ini bukan cuma bakteri doang. Ini tuh sebuah ekosistem yang super kompleks. Ada virus, ada jamur, dan macam-macam mikroorganisme lain, di mana masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Konsep ini tuh revolusioner banget. Saking revolusionernya, para ilmuwan sekarang bahkan melihat kita sebagai holobiont. Artinya, kita ini bukan lagi sekedar manusia, tapi sebuah superorganisme, gabungan antara sel manusia dan triliunan mikroba yang saling butuh satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Keren banget kan? Oke, jadi pertanyaannya, gimana ceritanya ekosistem ini bisa ada di dalam kita dan di mana aja mereka tinggal? Ternyata jawabannya itu dimulai dari detik pertama kita lahir ke dunia. Yuk, kita lihat perjalanan hidupnya. Semuanya tuh berawal pas kita lahir. Komunitas bakteri pertama kita itu ternyata sangat dipengaruhi oleh cara kita dilahirkan loh. Terus, waktu bayi, ASI atau susu formula itu jadi semacam tanah subur buat mereka tumbuh. Dan yang paling luar biasa, pas kita umur 2 tahun, cetak biru mikrobioma kita itu udah hampir jadi sepenuhnya. Nah, ini ada fakta yang luar biasa soal ASI. Dulu, para peneliti itu bingung, kok ASI mengandung karbohidrat yang nggak bisa dicerna sama si bayi. Usut punya usut, ternyata karbohidrat itu bukan buat bayinya. Itu tuh makanan khusus untuk para bakteri baik di dalam usus si bayi. Ini bukti simbiosis yang sempurna banget, dari hari pertama kita hidup. Walaupun mikrobioma ini ada di mana-mana di tubuh kita, di kulit, di mulut, bahkan di paru-paru, tapi pusat gravitasinya atau bisa kita sebut planet utamanya itu ada di usus kita. Disinilah markas besar mereka, tempat populasi yang paling padat dan paling berpengaruh tinggal. Dan jangan kira mereka cuma numpang hidup ya, pekerjaan mereka ini serius banget. Mereka kerja non-stop, bantu kita mencahin makanan, produksi vitamin penting yang tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Dan yang paling krusial, mereka itu yang ngelatih lebih dari 70% sistem imun kita. Mereka juga yang kasih sinyal ke otak kapan kita lapar dan kapan kita kenyang. Tapi dari semua hal hebat tadi, mungkin ini yang paling bikin kita melongoh. Ternyata, para penghuni super kecil di usus kita ini bisa ngobrol langsung sama organ kita yang paling kompleks, yaitu otak. Anda pasti pernah dengar kan istilah gut feeling atau firasat dari perut. Nah, ternyata itu bukan sekedar kiasan atau omong kosong. Sains modern udah membuktikan kalau ada hubungan yang sangat nyata antara apa yang terjadi di usus kita dengan apa yang kita rasakan di kepala kita. Intinya, ada semacam jalur komunikasi dua arah yang super sibuk antara usus dan otak. Nama kerennya itu sumbu usus otak. Jadi, usus ngirim sinyal ke otak, dan otak pun balas ngirim sinyal ke usus. Ini percakapan non-stop yang mempengaruhi segalanya, dari mood kita sampai keputusan yang kita ambil. Coba lihat diagram ini. Ini bukti yang jelas banget. Serotonin yang sering kita sebut zat kimia bahagia, ternyata sekitar 90%-nya itu diproduksi di usus, bukan di otak. Dan produksi ini sangat bergantung pada kesehatan mikrobioma kita. Jadi benar adanya usus yang bahagia itu bisa berarti pikiran yang bahagia juga. Terus, gimana caranya mereka ngobrol? Ada 3 jalur utama. Pertama, lewat saraf vagus. Ini kayak jalan tol informasi super cepat yang nyambungin usus langsung ke otak. Kedua, dengan cara mengatur sistem imun kita. Dan ketiga, ya seperti yang kita lihat tadi, dengan memproduksi zat-zat kimia kuat yang mempengaruhi mood seperti serotonin dan dopamin. Nah, kabar baiknya adalah kita ini bukan cuma penumpang pasif loh, kita adalah penjaga ekosistem ini. Apa yang kita lakukan setiap hari itu sangat menentukan kesehatan dan kebahagiaan para penghuni kecil di dalam tubuh kita. Coba deh bayangin usus Anda itu seperti sebuah taman. Makanan yang Anda makan itu ibarat tanah dan pupuknya. Anda bisa memilih mau menumbuhkan taman yang subur dan penuh dengan bunga-bunga indah, atau membiarkannya kering kerontang dan dikuasai gulma. Pilihan ada di tangan kita.
Sederhananya, ada dua kondisi. Yang pertama, eubiosis, yaitu kondisi taman kita lagi seimbang dan sehat. Dan yang kedua, dysbiosis, yaitu saat keseimbangan itu terganggu yang bisa memicu peradangan dan berbagai masalah kesehatan. Dan pilihan makanan kita adalah faktor terbesarnya. Coba kita lihat perbandingannya. Diet ala barat yang tinggi gula dan makanan olahan itu cenderung menghasilkan taman dengan keragaman yang rendah. Sebaliknya, diet Mediterania dan vegetarian yang kaya serat dari tumbuhan terbukti bisa meningkatkan keragaman dan mendukung pertumbuhan bakteri-bakteri yang baik. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sederhana aja. Pertama, perbanyak makan serat dari berbagai macam tanaman. Kedua, tambahkan makanan fermentasi yang kaya probiotik seperti yogurt atau tempe. Ketiga, batasi penggunaan antibiotik kalau nggak benar-benar perlu, karena obat ini bisa membunuh bakteri baik dan jahat sekaligus. Dan yang terakhir, jangan remehkan kekuatan tidur yang cukup dan manajemen stres. Memahami mikrobioma ini bukan cuma mengubah cara kita melihat kesehatan kita hari ini loh, tapi ini juga sedang membentuk ulang masa depan dunia kedokteran secara keseluruhan. Kita sedang bergerak menuju sebuah era baru, era perawatan kesehatan yang terpersonalisasi. Jadi bukan lagi satu solusi untuk semua orang, tapi pendekatan yang akan disesuaikan dengan profil mikroba unik yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Dan teknologinya udah mulai ada di sini. Mulai dari tes yang bisa Anda lakukan di rumah, aplikasi di ponsel yang bisa kasih rekomendasi makanan secara real-time, sampai terapi canggih seperti transplantasi mikrobiota feses untuk mengatasi kondisi medis yang serius. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini sudah menjadi bisnis yang sangat besar. Pasar nutrisi personal ini diproyeksikan nilainya bisa mencapai lebih dari 16,1 miliar dolar pada tahun 2025. Ini menunjukkan kalau tren ini benar-benar menjadi fondasi baru dalam dunia kesehatan preventif. Jadi setelah melihat semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka ada, tapi apa yang akan kita lakukan terhadap mereka. Merawat diri sendiri sekarang punya makna yang jauh lebih dalam, yaitu merawat seluruh alam semesta kecil yang hidup di dalam kita. Gimana? Siap?